apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa diajak ngobrol nih, susah banget kan diajak ngobrol? Enggak sih, Bapak emang udah kunci aja sih. Udah saya nggak kemana-mana lagi. Aduh, jangan gitu dong. Enggak apa-apa. Bookingnya udah hampir sebulan. Tapi alhamdulillah lah nih. Iya. Mas Anwar lagi sibuk apa sih? Itu pakai kaos apa itu? Iya nih Pak, kenalin. Saya sekarang lagi di Nyaman Pak. Apa ini nyaman? Nah, aplikasi Pak. Jadi sekarang Aplikasi apa? jadi ini aplikasi memberikan solusi kepada masyarakat Iya. untuk kebutuhan rumahnya biar menjadi nyaman Pak. Oh. Cuman bedanya Pak, bedanya rumah itu tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga berbentuk jiwa. Masya Biasa. Allah. Kenyamanan jiwa ini gimana ngukurnya Mas? Itu yang beda. Jadi nggak cuma kita soal konstruksi, Iya. bangunan segala macam, ya, interior. Nanti kedepannya hal yang dibutuhkan oleh di masyarakat dalam rumah, entah nanti trainer gitu misalnya dia butuh apa ya, pokoknya yang dibutuhkan oleh setiap orang nih Pak. Oh lo lo. Kita coba akomodir gitu. Sekarang kan kebutuhannya banyak ya Pak, ada istilah-istilah baru. Saya misalnya yoga, sekarang juga di Oh iya iya. ada orang iya. yang nggak mau, aku malas keluar ya. Iya Jadi, iya iya. Di rumah aja bisa nggak sih yang kita sediain? Nah, kita bantu provide. Oh gitu. Biar dia tenang. Bahkan mungkin nanti ada kayak psikolog, trainer misalnya, psikolog yang apa namanya, kita dia butuh curhat untuk berdua di rumah, dia malas datang ke kliniknya. Oh Jangan di sini. Mungkin dia lebih nyaman gitu kan kalau di rumah itu lebih cozy. Dia bisa. Apalagi sekarang pandemi ya. Betul Pak, kan banyak banget yang ya Akhirnya semua iya. kita Jasa itu akhirnya harus menghampiri kita di rumah ya. iya Pak, kadang kan kalau otak sudah stuck jadi susah kemana-mana. Emang jiwanya harus di. Emang kerja di situ Mas? Saya di situ Pak. Jadi apa posisinya sekarang? Sekarang jadi operational manager Pak. Keren banget. Biasa aja Pak. Operational manager. Oh biasa aja ya. Biasanya lebih keren lagi ya. Iya, namanya kita target di goals ya. Iya. Harapannya kan kita ini berkembang ya, nanti nextnya tantangannya tantangan baru ya, dapat skill kita upgrade, Iya. dapat percayaan dari atasan, naik lagi. Wah, pengennya seperti itu. Emang sekolahnya dulu apa Mas? Wah, jauh Pak sekolahnya mah di Maksud- MIPA malah. Hah? Di MIPA malah. MIPA dari mana? Saya dari UNJ. Universitas Nasional Negeri Jakarta. Iya. Itu yang di Di Rawamangun Pak. Rawamangun ya bener ya? Rawamangun. Lo rumah di mana sih? Oh, kalau sekarang sih di Cilengsi. Dulu? Dulu mah di Halim. Oh, Bapak kan TNI dulu. Nggak deket-deket ah? Oh deket ya. Deket, Deket. sekali Iya ya. iya iya. Iya. Jadi UNJ dulu MIPA. MIPA. Ambil MIPA tuh apa? Saya mengambil fisikanya. Mas luar biasa. Mumet langsung. Iya ternyata fisika terus sekarang jadi manajer operasional di aplikasi. Tuh. Nyaman yang memberikan layanan untuk kenyamanan di rumah. Betul. Udah berapa lama Mas? Ya lumayan lah. Masih tapi setahun lah Pak. Oh, berarti nggak sejalan ya? Apa dengan latar belakang? Iya. Sebenarnya saya ada ide bisnis yang berhubungan dengan teknologi, itu hitungan fisika ada Pak. Apa tuh? Apa itu? Wah jangan Pak. Oh nggak boleh, nggak boleh. Nanti kalau disebar, nanti colong. Nanti colong orang. Abis ini bisik-bisik ya? Abis Soal- ini. saya orangnya suka ngayal Pak, suka ngayal, jadi ya kadang-kala ini cuma ngayal doang. Kalau pesen kopi sudah? Udah. Nggak ngopi kita. Oke. Mau minum teh aja. Oke. Suka ngayal apa? Contoh nih pernah yang bisa termotivasi itu kayak saya pernah punya ide Iya. gimana bikin kayak figura foto Pak, tapi gambarnya gerak terus, nggak cuma satu. Kalau di rumah kita kan Paham? pakai foto itu Paham. doang ya. Jadi auto Iya, slide gitu. kan. Tiba-tiba saya buka di Twitter, ada yang bikin gitu kan. Saya pikir, berarti ide saya nggak salah gitu. Berarti saya di arah yang tepat. Nah, tinggal menemukan orang yang mau mengarahkan saya, menajamkan saya. Oh. Nah, prosesnya mungkin saya sekarang lagi berproses untuk ke arah sana. Nanti mau punya sendiri dengan ide yang luar biasa. Kan nggak perlu sendiri lah Pak, kita berkolaborasi ya. Siap. Terkadang Kolaborasi ya. itu terkadang sendiri itu saya merasa sih kalau misalnya berkolaborasi, saya cocok berkolaborasi. Nggak harus sendiri kayak Elon Musk gitu kan, dia sendiri. Elon Musk. Itu tapi kalau saya mungkin pribadinya berkolaborasi. Saya butuh masukan orang-orang, jadi saya bukan orang yang ya Bapak tahu, bukan orang yang Superman, seperti biasanya. Nah, itu sih Pak. Nah, kalau sekarang kebetulan dari proses hidup ternyata
kemana-mana nih, tiba-tiba mendaratnya di sales manager di sebuah aplikasi. Tapi kan sebelumnya juga pernah jalanin aplikasi waktu itu, setahu saya dengar. Betul, tapi challenge-nya berbeda. Berbeda ya, Pak. Terus juga goals-nya juga berbeda. Pasti. Setiap perubahan zaman yang cepat ya harus ikutin, kalau nggak kita kelempar. Betul. Iya. Luar biasa nih ngobrolnya nih, Enggak. kayak kita kenal nggak pernah ngobrol begini. Ngomong-ngomong, mencukupi nggak nih? Nanya maaf nih, mencukupi nggak penghasilan gaji ini, mencukupi nggak? Kalau cukup itu nggak pernah ada kata puas. Oke. Kalau sekarang yang saya dapatkan secara keseluruhan cukup. Oke. Tapi kalau saya memenuhi gaya hidup saya, Iya. saya mengikuti hidup saya untuk bergaya, itu Iya. nggak akan cukup. Mengikuti hidup saya bergaya, bukan gaya hidup ya? Oke, kalau gaya hidup saya beli sederhana, cukup. Cukup. Tapi kalau mengikuti hidupnya bergaya, nggak cukup. Oke, kalau gitu tanya dirubah. Puas nggak? Tadi kan mencukupi kan jawabannya itu. lebih menggunakan kata bersyukur. Bersyukur. Nah, jadi saat ini yang saya jalani, Allah sudah ngasih dan saya terima. Dan dengan bersyukur malah kadang-kala dari yang kita mengejar ke satu titik, sama Allah dikasih malah tempat yang lain, bingung jadinya kan? Iya benar. Nggak kepikiran gitu loh. Jadi bahkan nggak cuma saya, tapi di keluarga saya, kayak istri saya, ketika dapat kejutan-kejutan yang manis dari Allah gitu kan, kok bisa kepikiran? Nggak mungkin, nggak mungkin. Iya. Aja. Ya sekarang posisinya tetap ada goalsnya, tapi kita yakini bahwa entah gimana caranya nanti Allah akan bukakan pintunya. Luar biasa. Ini yang pernah yang Ngomong-ngomong, kita ngobrol nih, kita belum ngomong. Ini di mana kita nih, Mas? Ini kita ada di Copyright nih. Kita Copyright daerah Juanda. Jadi buat teman-teman yang mau Copyright sini ya. Daerah Juanda. Oke. Mas, dalam perjalanan karirmu, pasti ada kebutuhan yang tiba-tiba lebih besar daripada penghasilan. Itu gimana mensiasatinya, Mas? Kebutuhan yang ya kalau itu sih nggak bisa dipungkiri ya, namanya paham ya? Paham. Pasti ada nih, mau penghasilannya seberapa juga tetap aja tiba-tiba ada yang lebih besar. Bukan karena kita hidup bergaya ya, tapi emang kebutuhan. Iya. Dan di posisi kita, misal ya kita kan bekerja udah 8 to 5, kan kita udah bekerja normal. Apakah kita menggunakan visa waktu lainnya untuk menghasilkan uang, atau kita sebagai investor aja gitu. Sebagai contoh, sekarang saya lagi sama teman, dia punya dia montir kepala bengkel, saya invest dia untuk beli motor bekas, sama dia dijual, udah sesimpel itu aja. Dan situ kan saya Itu sampingannya tuh? Iya Bapak, punya sampingan. Beli motor gitu. bekas, Beli motor bekas, dia benerin, dia yang benerin, jual. dia yang jual, bagi hasil, udah. Wih, lumayan tuh, Mas. Lumayan Pak. Udah berapa lama itu? Baru sih Pak. Oh, baru. Tapi itu juga kan nggak mulus ya, dalam artian sebelumnya juga saya usaha bawang juga. Ngapain bawang itu, Mas? Iya betul, ada orang yang ojol, ojek online, udah tua, panggilnya si tua lah, Aki. Iya, Aki. Tapi mungkin karena ya dari segi fisiknya udah gak tua, jadi untuk mengejar target sama goals penjualan dia nggak bisa gitu, nggak konsisten. Akhirnya bukannya rugi, nggak, cuma tidak sesuai dengan goals itu aja. Akhirnya stop dulu deh gitu. Oke. Nah, wah luar biasa, ternyata banyak nih sampingannya banyak nih. Mencoba sesuatu. Oh, tapi satu persatu coba gagal atau coba jalan atau gitu. Nggak kapok-kapok, Mas. Tapi bukan berarti yang gagal itu kita lupain, yang gagal itu kita simpan. Jadi suatu saat nanti ketika kita sudah nemu peluangnya, dari kemarin kan pernah ngalamin ini, jangan sampai ngalamin lagi untuk kayak gitu. Jadi sekarang kan cuma beda produknya aja. Kemarin jualan bawang, beli bawang, jual bawang. Kan beli motor, jual motor, kan gitu-gitu aja, Pak. Tinggal nanti ketemu jodohnya. Jadi ada jodoh sampingan tanpa harus mengganggu aktivitas. Oke. Dengan jabatan sekarang gua sangat hektik ya gitu. Kepalanya mau pecah ya? Kepalanya mau pecah jadinya. Tapi enggak, kelihatan lebih seger. Ya kita harus tadi proses hidup. Segala satu kalau misalnya dipikirin terlalu berat ya emang jadinya berat gitu kan. Pernah ya ada lah, nggak bohong, ngamen insomnia, bangun tengah malam masih tidur lagi gitu kan. Itu udah biasa. Cuman
habis itu ya udah tenangin diri, mau dipaksain juga, mau dipaksain kayak apa juga ya nggak, ya udah kalau emang udah tenangin diri, diem dulu gitu, bukan berarti mundur selangkah, diem aja dulu, diam, jalan lagi. Gitu. Emang sering tuh bangun tengah malam terus? Nggak jarang sih, paling tadi malam. Gara-gara ada menghayal apa gara-gara? Iya, menghayal di aplikasi ini nyawa Iya. pikiran ya, kalau udah kepikiran gitu udah berat. Oh iya. Kalau kepikiran gitu, Saya kan positif itu, menghayal positif. iya itu. Daripada menghayal yang lain-lain? Iya, jangan. Misalkan untuk yang positif, jadi Iya. triggernya positif, nanti semestanya mendukungnya positif. Masya Allah, luar biasa. Mas, Ya. pernah nggak ada kejadian yang tidak terlupakan Oh, selama hidup- berkarir? Oh, berkarir. Iya. Di pekerjaan sebelumnya saya dikasih amanah jabatan yang nggak pernah kepikiran selama hidup saya. Saya nggak pernah kepikiran sama hidup saya. Saya menjadi general manager untuk 2 aplikasi. Iya. Aplikasi yang berbeda itu sih sebuah anugerah yang luar biasa. Iya. Bagi saya itu. Jadi amazing sih bagi saya. Oh jadi bukan trauma dong, malah seneng dong. Jadi gini, pertama kita dipercaya untuk menduduki jabatan itu kita harus tunjukin dengan perform, setelah kita perform, upgrade skill terus, semuanya upgrade skill terus. Yang emang agak susah adalah ketika kita muncul penyakit insecure, penyakit minder itu sampai sekarang saya suka ngalamin gitu. Aduh kok kayaknya diremehin sih gitu kan. Contoh misalnya waktu gabung di Nyampa di perusahaan sekarang misalnya ada senior yang emang dia bisa gitu kan, dia kan bisa kayak gitu tuh, cuman udah jalanin aja, nanti juga ketahuan kok ngedirnya kayak gimana. Yang penting sih kreatif, otaknya berpikir terus, kasih solusi alternatif dari semua permasalahan yang dihadapi. Luar biasa. Ngobrol sama orang yang berpengalaman, dapat ilmu, gali terus, pokoknya kita nggak pernah berhenti nggak pernah diem dulu sebentar, jalan lagi ya. Kalau naik mobil berhenti di belakang dari belakang, nanti malah bahaya kita. Minggir dulu, tenangin diri, jalan lagi. Oke, terakhir nih pertanyaan. Apa pesan-pesan atau kata mutiara buat adik-adik yang lagi bingung cari profesi atau kiat-kiat dalam bekerja? Apa? Ada nggak, Mas? Nah, kalau di channelnya Bapak itu kan udah banyak orang-orang yang masih share kiat-kiat gitu ya. Saya takut sama, tapi satu hal yang ingin saya dari saya sih, coba selalu kasih solution maker. Jadi ketika jangan problem maker, solution maker. Meskipun solusinya nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting kita sudah berkontribusi gitu loh. Solusi yang dikasih pun usahakan solusi alternatif solusi A, B, C, D. Itu yang nanti paling nggak di antara itu ada yang dipilih atau itu akan men-trigger solusi yang baru. Itu aja sih. Jadi pelan-pelan sih nggak apa. Yang penting itu proaktif, jangan pasif, jangan jadi yang cuman disuruh A, disuruh B. Di samping lah, ketika misalnya punya ide, Pak saya punya ide ini, tapi yang ini kerjain dulu. Ketika itu berhasil, Pak saya punya ide yang ini. Iya. Jalanin aja dulu. Iya. Nikmati prosesnya. Luar biasa. Berserah habis itu. Waduh, luar biasa, ada berserah. Ini seneng dari tadi ya. Seneng ngobrolnya karena banyak kata-kata memasukkan kata-kata Allah di sini. Iya, udah ya. Akhirnya ketika ya pernah di posisi yang udah stuck, udah yang begini sih udah gua gitu. Nggak maju-maju. Akhirnya ada posisi, ya udahlah, berserah pasrah. Tiba-tiba ya gitu, ada kesempatan baru, tiba-tiba gabung di sebuah aplikasi yang baru gitu kan, dunia yang baru, goals yang baru, imajinasinya lebih besar lagi nanti. Wah itu amazing gitu kan, kita bayang deh kayak dapetin kalau anak bola tuh kayak menjuarai Piala Dunia, itu sesuatu yang diimpikan semua pemain bola. Iya. Ya wes, Mas, ngobrol nggak habis-habis nih berarti. Monggo silakan nikmatin. Siap. Tetap semangat. Jangan minder, maju terus. Siap. Semoga lancar semua ya. Amin. Makasih Mas Anwar. Sama-sama.